Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak, izin rekan, perkenalkan nama saya Julhandika Harahap, NIRM 0101190084. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Yang pertama tentang pemilihan media, yang kedua LPM dan sinopsis, yang ketiga media yang saya pilih berdasarkan materi yang saya gunakan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan, dalam melakukan sebuah penyuluhan, tentunya hal yang pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan materi yang akan dibawakan. Jadi, dalam tugas ini saya mengambil judul materinya yaitu pembuatan pestisida nabati dari daun pepaya untuk pengendalian ulat gerayak pada tanaman sawi. Jadi, judul ini saya ambil berdasarkan analisis saya terhadap desa saya sendiri. Mengapa saya ambil judul ini? Karena saya perhatikan di desa saya penggunaan pestisida kimia sangat tinggi. Jadi dengan cara alternatif pembuatan pestisida nabati ini perlu disuluhkan gitu. Selanjutnya, tujuan daripada penyuluhan ini yaitu petani mampu menerapkan bagaimana cara pembuatan pestisida nabati dari daun pepaya untuk pengendalian ulat gerayak pada tanaman sawi dari 60% menjadi 10%. Di sini saya juga menjelaskan sebenarnya tujuan utama atau tujuan yang paling signifikan dari penyuluhan ini ialah mengarah kepada keterampilan petani. Tetapi ada juga tujuan lain yaitu petani mengetahui gitu. Soalnya sesuai dengan karakteristik yang saya cantumkan yaitu umur petani itu berada di 40 sampai 50 tahun. Jadi sesuai dengan umur itu mungkin masih banyak para petani yang belum mengetahui tentang pestisida nabati ini gitu. Yang kedua yaitu tahap adopsi sasaran. Jadi dalam tahap adopsi ini diharapkan para petani adanya kesadaran, minat dan mengetahui dan lalu mencoba atau menerapkan pembuatan pestisida nabati ini. Dan nantinya mereka bisa mengaplikasikannya ke tanaman yang mereka miliki gitu. Terus dalam penyuluhan ini melalui tahap adopsi sasaran saya gunakan yaitu benda sesungguhnya melalui metode demonstrasi cara atau percontohan dibantu dengan slide menggunakan metode ceramah. Yang ketiga yaitu jangkauan media. Dalam penyuluhan ini atau sesuai dengan judul materi saya, yaitu menggunakan benda sesungguhnya melalui pendekatan individu dan kelompok dengan menggunakan metode demonstrasi cara atau percontohan dibantu dengan slide dengan metode ceramah. Jadi sesuai dengan karakteristik sasaran tadi di umur 40 sampai 50 tahun yang saya pilih yaitu yang menurut saya cocok dijadikan sebagai medianya yaitu benda sesungguhnya melalui metode demonstrasi cara dibantu dengan slide. Mengapa? Mengingat umur petaninya sudah tua, jadi mereka lebih paham jika dipraktekkan langsung. Dan biasanya di usia seperti itu petani lebih paham dengan dipercontohkan langsung daripada dengan ceramah atau dibilang saja tapi nggak ada prakteknya gitu. Yang keempat karakteristik yaitu umur 40-50 tahun, jumlah 30 orang, pendidikan SD. Jadi sangat memungkinkan jika mereka belum mengetahui
apa itu pestisida nabati. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tujuan daripada penyuluhan ini tidak berfokus kepada keterampilan, tapi juga pada pengetahuan. Yang kelima yaitu pertimbangan dana. Di sini menggunakan benda sesungguhnya melalui metode demonstrasi cara atau percontohan dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sehingga tidak memerlukan biaya yang mahal dan efektivitas tepat pada sasaran. Jadi nantinya pada percontohan ini dengan memanfaatkan bahan-bahan di sekitar, jadi tidak menggunakan biaya yang mahal. Yang keenam, pemilihan media penyuluhan secara terpadu. Jadi alternatif yang saya ambil dalam media ini bisa dikelompokkan seperti slide atau PPT dikombinasikan dengan video. Yang kedua, lembar persiapan menyuluh dan sinopsis. Di LPM saya berisi yang pertama judul, yaitu pembuatan pestisida nabati dari daun pepaya untuk pengendalian ulat gerayak pada tanaman sawi. Yang kedua, metode, ceramah dan demonstrasi cara. Yang ketiga, tempat, yaitu di posko tani atau rumah petani. Yang keempat, sasaran yaitu petani. Yang kelima, waktu, yaitu 50 menit. Dan yang terakhir, alat bantu, yaitu laptop, screen, dan LCD proyektor. Selanjutnya yaitu tabel uraian kegiatan. Yang pertama yaitu pendahuluan dengan uraian kegiatannya, yaitu pembukaan, perkenalan, brainstorming. Di sini saya hanya membutuhkan waktu 10 menit. Yang kedua, inti dengan uraian kegiatan, penjelasan tentang pestisida nabati, manfaat, mengapa kita disarankan menggunakan PESNAP, kandungan daun pepaya, cara pembuatan PESNAP daun pepaya dengan rincian alat dan bahan, langkah-langkah pembuatan, dan cara pengaplikasian. Ini hanya menggunakan waktu 30 menit, di mana sebenarnya ini sudah sering digunakan ya, dan materi ini tidak begitu sulit, alias merupakan materi penyuluhan yang mudah, karena materi ini hanya dominan atau signifikan dalam pembuatan pestisidanya. Dan yang ketiga yaitu penutup, salam penutup dengan waktu 10 menit. Selanjutnya sinopsis, yaitu dengan rincian pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang ketiga yaitu media yang saya pilih sesuai dengan judul materi saya, yaitu saya menggunakan media slide atau PPT. Mengapa? Karena dalam proses penyuluhan nantinya saya akan menampilkan slide ini sembari saya ceramah atau menjelaskan, dan di slide terakhir melakukan percontohannya gitu. Dalam slide ini berisi tentang pestisida, penjelasannya. Yang kedua yaitu berisi tentang manfaatnya. Yang ketiga, kenapa kita disarankan menggunakan pestisida nabati. Yang keempat, kandungan daun pepaya. Dan yang terakhir yaitu cara pembuatannya. Begitu kira-kira. Jadi kesimpulan dari tugas saya ini, yang pertama, sesuai dengan judul materi penyuluhan saya, menurut saya itu merupakan materi yang sangat mudah, karena di dalam materi itu hanya berfokus kepada cara pembuatan pestisidanya. Dan media yang saya gunakan media benda sesungguhnya dengan metode demonstrasi cara atau percontohan, dan slide dengan menggunakan metode ceramah. Itu saya gunakan berdasarkan analisis desa saya dengan memperhatikan karakteristik
itu umur 40 sampai 50 tahun, dan saya berpikir atau memilih dengan metode dan media itulah yang cocok sesuai dengan umur tersebut. Begitu. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.